Shalom, selamat sore. Saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Poin-poin akan dibahas. Yang pertama, pengantar. Kedua, penjelasan apa itu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Ketiga, penyebab ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Keempat, dampak ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Kelima, cara mengatasi. Keenam, studi kasus. Ketujuh, kesimpulan. Delapan, jurnal yang terkait. Dan kesembilan, referensi. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi di banyak negara. Kedua hal ini menyebabkan perbedaan kesejahteraan antara warga negara. Ketimpangan ekonomi berarti ada orang yang sangat kaya dan yang sangat miskin. Sementara itu, kemiskinan berarti seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Keduanya saling berhubungan dan bisa menyebabkan masalah sosial. Yang poin kedua, penjelasan apa itu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Pertama, apa itu ketimpangan ekonomi? Ketimpangan ekonomi terjadi saat kekayaan dan pendapatan tidak terbagi rata. Beberapa orang punya banyak uang, sementara banyak lainnya hidup kekurangan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kondisi saat seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Bayangkan 10 orang bekerja di satu tempat, jika satu orang mendapat 90% gaji dan 9 lainnya berbagi sisanya, itulah ketimpangan ekonomi. Hal ini bisa membuat orang merasa tidak adil dan sulit berkembang. Poin ketiga, penyebab ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Penyebab ketimpangan ekonomi antara lain akses pendidikan dan kesehatan tidak merata, kesempatan kerja yang tidak sama, perbedaan upah yang besar. Penyebab kemiskinan, pertama pendidikan rendah, tidak ada lapangan kerja, biaya hidup yang tinggi. Orang kaya bisa sekolah tinggi, dapat pekerjaan bagus, tetapi orang miskin sulit sekolah, jadi susah dapat pekerjaan baik. Ini membuat mereka terus tertinggal. Selanjutnya ada dampak ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dampak ketimpangan dan kemiskinan antara lain kejahatan meningkat, banyak anak putus sekolah, masyarakat jadi tidak stabil. Kalau orang tidak punya uang, mereka bisa menekat mencuri, anak-anak juga terpaksa berhenti sekolah untuk bantu keluarga. Semua ini bisa membuat negara jadi tidak aman dan sulit maju. Baik, poin yang selanjutnya yaitu cara mengatasi. Pemerataan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial bagi yang membutuhkan, menciptakan lapangan kerja. Pemerintah bisa bantu dengan memberikan sekolah gratis dan bantuan makanan. Juga penting menciptakan pekerjaan agar orang bisa punya penghasilan tetap. Baik, di sini ada 2 studi kasus. Yang studi kasus pertama yaitu studi kasus di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Studi kasus ini memiliki penelitian yang menganalisis pengaruh ketimpangan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan studi kasus yang kedua yaitu studi kasus di kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2013 sampai tahun 2022. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan di sini juga ada jurnal yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Yang pertama, analisis kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2023. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan
berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia pada tahun 2023. Dan yang poin yang kedua, analisis pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2023. Studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Sementara jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan poin yang ketiga, analisis pengaruh ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan ketimpangan pembangunan tidak berpengaruh signifikan. Dan poin yang keempat, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia pada periode 2012 sampai 2023. Jurnal ini menganalisis pola ketimpangan pendapatan di Indonesia dan menemukan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan selama periode tersebut. Dan poin yang kelima, analisis kausalitas ketimpangan pendapatan, korupsi dan kemiskinan di negara Lower Midland Income ASEAN. Jurnal ini mengungkapkan adanya hubungan kasual antara ketimpangan pendapatan dan korupsi di negara-negara ASEAN berpenghasilan menengah ke bawah, namun tidak ditemukan hubungan kasual antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Poin yang keenam, pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. Jurnal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai pulau di Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2018. Dan poin yang ketujuh, pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan 5 kabupaten atau kota di Bolang Mengondong, Provinsi Sulawesi Utara. Studi ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di 5 kabupaten atau di kota Bolang Mengondong. Dan baik, di sini ada beberapa referensi yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.